Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Saya Rivo Tamia Tifania dan rekan saya Rantisa Edira Yulia. Baiklah, materi yang pertama akan saya bacakan. Yang A, objek pajak pertambahan nilai. Objek pajak pertambahan nilai yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Dan yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Materi yang kedua yaitu B, subjek pajak pertambahan nilai. Subjek PPN dibagi atas dua. Yang pertama, PKP. PPN yang terutang dipungut oleh PKP dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP. Yang kedua, PKP melakukan penyerahan JKP. Yang ketiga, PKP melakukan ekspor BKP. Ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang kedua, non-PKP. PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan merupakan objek PPN adalah bukan BKP, yaitu yang pertama impor BKP, yang kedua pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, melakukan kegiatan pembangunan sendiri dalam pasal 16C Undang-Undang PPN. Yang C yaitu pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetor dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK 03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dalam jumlah 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Baiklah, sekian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rantisa. Baiklah, materi yang D yaitu faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak BKP atau penyerahan jasa kena pajak JKP. Fungsi faktur pajak. Faktur pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak, maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan, hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis-jenis faktur pajak ada 7. Yang pertama, faktur pajak keluar, faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak gabungan, faktur pajak digunggung, faktur pajak cacat, dan faktur pajak batal. Materi yang E yaitu cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus yakni tarif PPN kali dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10
dikali DPP agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, maka kita lihat bersama-sama contoh kasus di bawah ini. Contoh kasusnya yaitu PT Cindai merupakan PKP yang menjual BKP pada PT ABC dengan harga 50 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutangnya yaitu 10% dikali dengan 50 juta menjadi 5 juta. Jadi PPN 5 juta menjadi pajak keluaran yang dipungut PT Cindai dari PT ABC dengan nominal 5 juta. Yang materi yang F, pengisian SPT masa PPN. Pengertian SPT masa PPN merupakan formulir laporan pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus diisi dan dilaporkan oleh PKP. Formulir laporan ini berisi perhitungan jumlah pajak termasuk untuk melapor PPN dan pajak penjualan barang mewah PPNBM yang terutang. Biasanya laporan ini disampaikan setiap bulan, laporan bulanan. Isi SPT masa PPN berdasarkan PMK nomor 243 garing PMK 03 garing 2014 harus memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama jenis pajak, yang kedua nama wajib pajak serta NPWP-nya, yang ketiga tanda tangan wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak, yang keempat jumlah penyerahan, yang kelima jumlah DPP atau dasar pengenaan pajak, yang keenam jumlah pajak keluaran, yang ketujuh jumlah pajak masukan yang bisa dikreditkan, yang kedelapan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, yang kesembilan tanggal penyetoran, yang kesepuluh data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan materi dari pajak pertambahan nilai atau PPN yang dapat kami sampaikan. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.